Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nurma, Prodi PGSD kelas 1C semester 1. Dalam video kali ini saya akan membuat video resume mata kuliah konsep dasar IPA SD yang berjudul tentang keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi antar hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau abiotik. Komponen biotik adalah lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik merupakan semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak mati atau tidak hidup, antara lain cahaya, matahari, suhu, oksigen, air, tanah, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan 3 hal pokok. Kebutuhan pokok tersebut ialah sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Semua kebutuhan manusia tersebut tersedia di alam ini. Tuhan memperbolehkan manusia untuk mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada saat manusia yang tidak pernah puas, banyak manusia yang mengelola alam dengan teknologi yang dibuatnya secara tidak terkendali. Manusia sering tidak memikirkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan dan apa yang menjadi di masa depan. Berikut ini adalah beberapa faktor aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Contohnya adalah penebangan hutan dan perburuan liar. Padahal hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan merupakan tempat resapan serta cadangan air, tanah bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Selain itu, hutan juga merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung sebagian besar makhluk hidup. Jika pohon-pohon di hutan ditebang untuk industri dan pembukaan lahan pertanian secara liar, secara berlebihan akan berpengaruh terhadap kehidupan yang ada sebelumnya. Daerah resapan air berkurang dan suplai oksigen berkurang, merupakan akibat penebangan pohon. Selain itu, hewan yang ada di hutan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Apalagi dengan perburuan liar terhadap hewan-hewan, maka akan semakin merusak lingkungan tersebut. Contoh lainnya adalah pembuangan limbah dan pembuangan sampah sembarangan. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia pasti akan menghasilkan sampah atau limbah, mulai dari limbah rumah tangga, pertanian, transportasi, sampai limbah industri plastik yang digunakan sebagai pembungkus merupakan contoh limbah rumah tangga. Adapun contoh limbah industri berupa limbah cair dan asap. Jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan benar, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan.
Kesimpulannya adalah kerusakan lingkungan hidup banyak diakibatkan oleh manusia, di antaranya kebakaran hutan, penebangan liar yang mengakibatkan hutan gundul. Majunya teknologi seperti mobil, pabrik, sepeda motor membuat udara tercemar, dan lapisan ozon berlubang membuat sinar matahari langsung ke bumi yang menyebabkan suhu di bumi naik. Karena suhu di bumi naik, es di kutub utara mulai mencair. Hal tersebut membuat permukaan air laut meningkat. Oleh karena itu, manusia harus segera menanggulangi kerusakan ini sebelum kerusakan semakin luas. Selama menanggulangi, manusia harus sadar dan mengintrospeksi diri mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti merusak lingkungan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.